mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita biasa pengajian tiap malam Sabtu yang harusnya sama guru kita Habib Ahmad Najib, beliau berhalangan karena kurang sehat. Juga Ustadz Deden Ustadz Deden lupa insyaallah. Biar sehat semuanya yang hadir malam ini biar sehat semuanya. Alhamdulillah. Kalau mau nurutin enakan di rumah ini ya. Bikin apa? Mie bikin mie kuah enggak? Bikin kopi, bikin teh. Udah cakep banget itu. Sama Samsu sebatang udah keren banget udah. Itu dia. Cuman alhamdulillah malam ini kita semuanya tinggalin tuh semuanya. Semuanya yang kalau bahasa kita turutin hawa nafsu kita tinggalin semuanya. Kita masuk ke rumahnya Allah, kita duduk, kalau bahasa kita ngaji deh, kita ngaji sebelumnya tadi udah dibacaan Ratibul Haddad, baca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nih amal kita pada malam hari ini semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi saksi pemberat amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita kerjain enggak sia-sia, semuanya kita kerjain gak sia-sia. Makanya ulama-ulama kita nganjurin kebaikan itu dari kapan kalau bahasa kitanya? Dari kapan? Bukan dari itu anak balik, bukan. Atau ntar deh gedenya baru, jangan. Ini dari umur-umur segini nih. Biar kata dia nggak paham, dia duduk di sini. Tuh anak kecil-kecil semuanya yang gede, datang aja, dia nggak ada urusan. Ntar gua ngaji, ntar dapat ilmu begini, nggak ada. Cuman ulama kita tuh nganjurin bawa anak-anak kita begini. Makanya di antara habaib-habaib kita dari ulama-ulama kita, mereka ada nggak kalau hadir ke acara besar mereka bawa anaknya? Gitu kan yang sering kita lihat tuh ada Habib Jindan bawa anaknya kan, banyak kan? Habib Jindan, belum habaib-habaib yang lain semuanya bawa anaknya. Kenapa? Seenggak-enggaknya mereka perkenalkan, ini loh kerjaan orang tua mereka. Itu dia tuh. Mereka kasih lihat, ini kerjaan mereka orang tua mereka nih. Gitu. Ini kerjaan kalau bahasa kitanya guru-guru mereka. Ini kerjaan pendahulu-pendahulu mereka. Yang mana kerjaan mereka itu kalau bahasa kitanya udah nggak diraguin lagi udah. Kayak kita sekarang nih kayak begini nih. Mohon maaf ya, jangan pakai nanya dalil udah, nggak usah nanya dalil. Kekerenan kita nanya dalil. Maulid dalilnya mana? Baca ya Rubibil dalilnya mana? Nggak usah pakai nanya dalil udah. Ribet nanya dalil. Dikasih tahu juga kagak tahu. Kan gitu. Cuman kita lihat nih orang tua kita kayak begini nih. Gitu. Orang tua kayak gitu. Dulu gua ngaji ya ikut orang tua, kalau bahasa kitanya ikut babak kita ngaji ke sono. Baca itu tuh gitu. Baca Maulid, baca ratib. Baik itu Ratibul Haddad atau Ratibul Atos. Secara nggak langsung itu kita nanemin sama anak-anak kita. Ini pengajian kita. Biar kata baru ngaji dikit, yang ngobrol-ngobrol, yarin nggak apa-apa, pelan-pelan. Ntar juga mereka dengerin, yarin aja. Emang yang ngaji anak muda muluan, biarin nggak? Biarin nggak apa-apa. Ini secara nggak langsung kita lagi nanemin, lagi nanemin sama mereka. Ini perjalanan orang-orang tua kita. Sehingga kedepannya kita udah nggak, kalau bahasa kitanya nggak bingung lagi nyari jalan yang mana ini, gitu. Nggak bingung lagi nyari jalan yang ini benar apa kagak ya? Ini nggak bingung udah. Inilah jalan orang-orang tua kita, jalan guru-guru kita, jalan ulama-ulama kita. Yang kalau bahasa kitanya nggak usah pakai nanya dalil lagi, nggak usah udah, nggak usah. Kita dikasih tahu dalil juga nggak tahu, nggak tahu kita. Udah orang tua kita ngerjain, udah. Guru-guru kita ngerjain, udah cukup udah. Udah cukup udah. Makanya alhamdulillah syukur sama Allah Subhanahu wa taala kita punya guru, kita punya ustadz, kalau bahasa kitanya mereka yang bersanad gitu. Mereka yang nyambung keilmuannya. Yang guru mereka ada gurunya lagi. Ada nggak? Seperti guru kita Habib Muhammad Ridha bin Yahya, nggak nanggung-nanggung. Belajarnya sama Habib Zain bin Semit di Madinah. Guru kita Habib Ahmad Najib sama Habib Hasan Baharun sama Habib Zain Baharun. Secara nggak langsung kita bersanad sama kepada mereka. Nyambung tuh. Nyambung kita.
gurunya anu. Kalau bahasa kita, kalau kita silsilahin, kita sebut, ujung-ujungnya nyampe ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Makanya dikatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini yang kita cari itu kalau bahasa kitanya agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kita lihat kepada siapa kita ngambil agama kita, kan gitu. Kita ngambil agama kita sama siapa nih? Gurunya siapa? Google, kan gitu kan? Atau gurunya terjemahan, kitab-kitab yang udah terjemahan, itu dia. Jangan sampai, alhamdulillah, guru-guru kita nggak kayak begitu. Guru kita bukan Syekh Google, bukan. Guru kita sanatnya jelas, nyambung kalau bahasa kitanya. Gurunya fulan, sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Ini dia. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, guru saya ya Syekh Murabbir Al-Habib Umar bin Abdurrahman Segaf sering menyampaikan al-isnad minad din. Kalau bahasa kitanya sanad keilmuan. Kalau bahasa kita gini, ente ngaji sama siapa? Sama si Anu. Kalau bahasa kita gitu ya. Terus itu ada lagi gurunya gitu. Ada lagi gurunya terus. Itu namanya sanad keilmuan. Gitu. Sanad keilmuan. Ya. Kita ngaji sama Habib Najib. Habib Najib gurunya siapa? Habib Zain Baharun. Habib Zain Baharun gurunya siapa? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Terus naik sama Rasulullah. Kita nggak pernah ngaji sama Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Jauh, udah itu orangnya udah nggak ada. Cuman secara nggak langsung kita ngaji sama beliau. Kenapa? Karena kita ngaji sama muridnya. Kita nggak mondok di Bangil kalau bahasa kitanya. Di Darul Luqa wa Da'wah. Kita nggak ngaji sama Habib Zain Baharun. Cuman secara nggak langsung kita ngaji sama Habib Zain Baharun lantaran kita ngaji sama murid. Itu dia tuh. Itu yang dikatakan sanad. Al-isnad minadin. Laulal isnad la gola man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang tuh bebas ngomong. Dia ngomong aja. Kata guru saya. Lah gurunya siapa? Nggak ketahuan. Kalau bahasa kita gitu. Nggak ketahuan gurunya. Dia ngomong aja. Kata guru saya begini. Gurunya siapa? Nggak tahu. Guru siapa? Nah ini dia. Cuman kalau kita ngomong, kata guru saya, guru siapa? Habib Najib. Habib Najib dari gurunya dari gurunya lagi, terus sampai Rasulullah. Nah ini dia nih pentingnya nih. Jadi kita syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian nih tiap malam Sabtu, kalau bahasa kitanya. Alhamdulillah yang dihadirin anak muda muluan, itu kalau bahasa kitanya kita ngaji pakai sanad, nyambung sama guru-guru kita. Biar kata begini-begini aja, kan kelihatannya begini-begini aja. Cuman sisinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan kata Imam Ibn Atha, satu majelis taklim itu dapat menangkal 70 tempat yang udah Allah Ta'ala pengen turunin bara, nggak jadi Allah Ta'ala turunin. Satu majelis taklim. Nih sekarang nih majelis taklim malam Sabtu nih. Satu majelis taklim Allah itu dapat menangkal 70 tempat yang Allah Ta'ala harusnya turunin bala, Allah gak jadi turunin. Lantaran apa? Lantaran ada pengajian. Makanya pengajian kita, biar kata Habib Najib gak ada, guru kita, biar kata Ustadz Deden gak ada, jalan gak pengajian? Alhamdulillah jalan. Makanya syukur sama Allah. Saya juga syukur, alhamdulillah bisa ngambil berkah nih di ini masjid nih, di ini pengajian. Ikut ngambil berkah, nggak ngajar kekerenan kalau ngajar, ikut ngambil berkah. Duduk sama orang-orang tua kita, sama semuanya nih, biar kata anak muda tetap, semuanya apa? Semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu. Lantaran apa? Lantaran kita ngaji tiap malam Sabtu. Itu dia. Makanya alhamdulillah, sering banget saya kalau kesini nih, kalau bahasa kitanya kalau boleh ngiri ini anak muda, ya, yang laki, yang perempuan pada ngaji, ya, rame kalau bahasa kitanya, rame. Soalnya kenapa? Di tempat saya rada susah ngumpulin yang begini, susah. Ada 1, 2, 3 gitu, ada 1, 2, 3, nggak gampang. Pengajian yang anak muda kayak begini nggak gampang. Makanya kalau udah jalan kita harus apa? Istiqomah. Istiqomah. Makanya hal-hal yang dapat membantu istiqomah diantaranya apa itu? Itu dia tadi baca ratib. Baca ratibul hadat, baca nggak tadi baca ratibul hadat? Itu dia, itu diantaranya. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala
diangkat berbagai macam bala, semuanya diangkat sama Allah. Dengan sebab apa? Dengan baca, segala sebab kita baca Ratibul Haddad. Nggak cukup sampai situ, kelar baca Ratibul Haddad, kita baca Maulid Nabi. Kita sebut nama Rasulullah, kita sebut-sebut nama Rasulullah, turun rahmat kalau bahasa kitanya. Makanya dikatakan usrut hadis salihin wasamihim, itu sebut nama-nama orang baik, sebut kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa? Kalau nyebut nama kebaikan mereka itu turun rahmat, itu orang soleh, itu orang baik. Bagaimana kita sebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah pasti turun rahmat. Sehingga kita tentram, nyaman kalau bahasa kitanya. Dengan urusan di dunia yang ada sekarang nih kalau bahasa kitanya. Mungkin yang udah kalau bahasa kitanya yang udah lanjut umur semuanya udah ngerasain udah. Yang anak muda dikit lagi ngerasain udah, kan begitu bahasanya. Dengan cuman lantaran kita tiap hari malam Sabtu ngaji, kita baca ratib, kita baca maulid, itu lupa semuanya tuh. Yang urusan dunia ini segala macam semuanya kita kosongin dulu, ngaji buat malam Sabtu. Kita sebut nama Rasulullah, kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita begitu banyak. Kata kita gitu. Urusan kita begitu banyak, kita ngadu udah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulannya nih kalau bahasa kitanya. Walaupun udah keluar bulan Rabiul Awal, sekarang udah bulan Rabiul Tsani. Alhamdulillah di masjid ini nggak ketinggalan bikin perayaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat? Oh banyak. Apa kelar maulid begitu aja? Enggak. Apa yang kita keluarin untuk maulid habis begitu aja? Enggak. Semuanya nanti Allah Ta'ala ganti. Sama Nabi Muhammad semuanya nggak ada yang sia-sia. Sama Nabi Muhammad semuanya nggak ada yang percuma. Kita nyumbang kalau bahasa kitanya, atau bukan nyumbang deh, nyumbang kekerenan, ikut andil kalau bahasa kitanya. Nyumbang kekerenan gitu ya buat Rasulullah. Manusia agung nih. Kan gitu kan? Ikut andil gitu. Buat apaan? Ikut andil buat beli garamnya gitu kalau bahasa kitanya. Buat ikut andil buat beli garamnya. Apa yang kita keluarin semuanya sia-sia? Enggak. Semuanya ada catatannya kalau bahasa kitanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albirru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut if'al masyita faqama tadinu tudan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Albirru la yabla, kebaikan tuh gak bakalan hilang. Semuanya ada catatannya. Biar kata, maaf ya, kan biasanya kan ada yang cuman bantu-bantu, ini mah nyuci nampan aja, kan cuman begitu doang kan tuh. Ada nggak? Ada. Itu ada catatannya, nggak bakalan hilang. Bagian ngepel aja ngepel, nyapu aja nyapu, ngatur sap bagian kembuli. Kalau bahasa kitanya mohon maaf ya, itu kan kayaknya sepele, cuman tetap ada catatannya. Oh ini fulan, masya Allah, maulid waktu di Al-Musannifiyah malam Sabtu tanggal sekian, ngangkatin nampan kalau bahasa kitanya, bersihin nampan, ngepelin masjid, nyapuin. Ada nggak catatannya? Ada. Itu yang Nabi katakan albirru la yabla, itu kebaikan nggak bakalan hilang. Semuanya ada catatannya. Malaikat catat. Malaikat catat. Begitu juga wadzanbu la yunsa, dosa nggak bakalan dilupain sama Allah Subhanahu wa taala. Mau sekecil apapun tetap ada catatannya juga. Ada catatannya juga. Makanya kan kita dianjurkan tinggalin semua kerjaan dosa kita. Makanya lebih afdol mana? Kita bukan tetap, maknanya ngelakuin dosa disertai amal baik kalau bahasa kitanya. Atau amal baik kita nggak banyak, cuman kita tinggalin dosa. Itu lebih afdol kita tinggalin dosa walaupun amal baik kita sedikit. Gitu. Kalau bahasa kitanya soalnya kenapa? Kalau bahasa kitanya apa sih? Kita ke amal baik disertai dosa kalau bahasa kitanya. Itu habis ngerjain, habis lagi sama dosa, dikerjain, habis lagi sama dosa, begitu aja terus. Cuman kalau amal kita sedikit, cuman dosa kita nggak kerjain, itu Allah Ta'ala catat terus. Walaupun sedikit, kalau bahasa kitanya lama-lama menjadi jadi bukit banyak. Itu dia. Wadzanbu la yunsa. Jadi dosa nggak bakalan dilupain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wadayan la yamut. Allah itu nggak tidur, melek kalau bahasa kitanya. Ya toli alaina,
merhatiin keadaan kita, tahu keadaan kita, mau kita lagi sendirian kek, mau kita lagi rame, itu Allah ngeliatin kita. Ini yang kadang-kadang mungkin termasuk saya masih kurang perhatiannya. Kita kan kadang-kadang ngerasa diliatin kalau bahasa kitanya, ngerasa Allah itu ada kapan kira-kira? Paling lagi di masjid, bener gak? Paling lagi sholat, keluar masjid kita hilang. Itu dia tuh hilang. Pakai dulu ada satu cerita di mana ada seorang guru ngajar, ya. Seorang guru ini lebih perhatian ada satu murid. Wah, satu murid diperhatiin banget kalau bahasa kitanya, sehingga menimbulkan apa? Kecemburuan murid-murid yang lain. Kalau bahasa kitanya guru perhatiin si anu banget, emang kenapa sih? Apa sih istimewanya kalau bahasa kitanya gitu? Apa sih istimewanya? Sehingga si guru ini pengen ngasih tahu ini anak emang istimewa, gitu. Jadi si guru ngasih perhatian sama si murid bukan lantaran kalau bahasa kitanya ada tujuan tertentu, enggak, emang karena ini anak istimewa. Sehingga si guru pada satu saat bilang sama murid-muridnya, besok kalau bahasa kitanya bawa ayam, gitu. Bawa apa ya? Bawa ayam sama pisau masing-masing dari rumahnya. Oh udah, muridnya namanya disuruh guru, mereka semua jalanin, bawa tuh ke sekolah tuh, bawa ayam sama pisau. Singkat cerita kata si guru, potong itu ayam di tempat yang nggak kelihatan oleh siapapun. Oleh siapapun, apapun, pokoknya nggak dilihat oleh siapapun, apapun juga. Sehingga kalau bahasa kitanya, ini murid-murid ngelaksain nih perintah gurunya nih. Ada yang motong di hutan, ada yang motong dalam kamar mandi. Pokoknya sekiranya nggak kelihatan siapapun dan apapun. Ada yang motong, pokoknya udah ngumpet-ngumpet di balik sekolah, wah di taman belakang segala macam semuanya. Kata gurunya, kalau kata udah nyembelih tuh ayam, datang ke sini bawa sama saya, kata guru. Oh, datang. Datang satu-satu. Wahai guru, ini udah saya sembelih. Di mana kamu sembelih? Di hutan ujung sono, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang lihat. Benar nggak ada yang lihat? Datang lagi. Ini wahai guru, saya potong dalam kamar mandi, saya tutup semuanya, jendelanya saya tutup, ini semua saya tutup, saya koplay, nggak ada yang ngelihat. Benar nggak ada yang lihat? Datang lagi, saya di belakang sekolah, nggak ada yang lihat sama sekali, kalau macam semuanya. Oh, udah. Kecuali nih murid nih, yang gurunya sayang, itu ayam masih hidup. Itu ayam apa? Masih hidup, dibawa depan gurunya. Wah, ente kenapa belum ente potong nih? Kenapa? Teman-temannya tuh udah potong. Ada yang potong di hutan, potong kamar mandi, potong belakang sekolah segala macam. Apa kata ini murid? Iya guru, setiap saya ngumpet, kalau bahasa kitanya, setiap saya ngumpet pengen motong nih ayam, saya ngumpet di balik sekolah, saya ngerasa dilihatin. Sama siapa? Sama Allah. Saya nggak jadi motong. Saya ke ujung hutan, saya pengen motong, saya ngerasa dilihatin, saya nggak jadi motong lagi. Saya masuk kamar mandi, ke tempat semuanya nggak ada orang sama sekali, saya pengen potong, saya masih ngerasa dilihatin sama Allah Subhanahu. Saya nggak jadi potong, wahai guru. Kenapa? Karena nggak ada tempat melainkan di situ Allah melihat itu dia. Kata guru, ente lihat, ente lihat nih murid nih. Yang lain pada motong dengan cari tempat yang sepi yang nggak kelihatan orang. Ini yang satu nggak dipotong lantaran kenapa? Dia bilang nggak ada tempat melainkan semuanya dilihat sama Allah Subhanahu. Itu dia. Kita belum bisa, termasuk saya. Kita belum bisa. Kita paling taat sama Allah dalam masjid atau di tempat-tempat kebaikan. Cuman lempengan sendirian. Apalagi ada hal-hal kalau bahasa kitanya yang mendukung untuk kita berbuat satu kejahatankah atau apa segala macam, belum tentu bisa kita. Makanya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu. Kapan, di mana tempatnya? Ini dia nih. Secara nggak langsung kita lagi minta sama Allah, ya Rob, lindungin saya ya Rob. Kapan? Lagi sendirian kek, lagi rame, lagi banyak orang segala macam semuanya, lindungin ya Rob. Dari segala macam maksiat, dari segala macam dosa, jangan sampai kita lakuin. Jangan sampai kita lakuin. Ya. Itu dia. Makanya dikatakan wadayan la yamut. Ya, Allah itu enggak mati. Terus sampai kata Rasulullah, if'al masyi'ta fakama tadinu tudan. Silakan kalian berbuat. Silakan kamu berbuat. Apa yang kalian perbuat di alam dunia,
nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Silakan. Ente mau berbuat ini, ente mau berbuat itu, silakan. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang cegah. Cuman apa yang kita perbuat di dunia, nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Ditanya tuh kita sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah taala kasih begitu banyak, udah dipakai gak buat syukur sama Allah Subhanahu wa taala? Udah dipakai belum mata kita buat pakai yang benar? Kaki kita, tangan kita, itu nanti diminta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur, alhamdulillah. Kalau ntar kata kita ditanya, ya Rob, saya malam Sabtu ngaji, baca maulid. Itu dia itu. Pakai mulut kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak fadilahnya. Banyak fadilahnya. Kalau kita ngaji, kalau bahasa kitanya ngaji, itu perlu guru. Itu perlu guru. Harus ada gurunya. Ngaji apa nih? Fikih, harus ada gurunya. Ngaji tauhid, harus ada gurunya. Ngaji tasawuf, harus ada gurunya. Cuman kalau salawat itu gak perlu pakai guru, udah. Salawat gak perlu pakai guru, kita baca salawat aja. Itu dia. Makanya dari istimewanya salawat, satu-satunya ibadah yang kita kerjakan, walaupun di situ kita kemasukan penyakit-penyakit hati, tetap semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca salawat, ria, pengen dilihat orang. Kalau amalan-amalan yang lain, kira-kira kemasukan ria, hilang nggak pahalanya? Hilang. Sholat kita, zakat kita, puasa gitu, semuanya amal ibadah. Pengen dilihat sama orang, sedekah kita, udah hilang semuanya, habis pahalanya. Cuman kalau salawat, kita baca salawat, pengen dilihat orang, tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala, pengajian tiap malam Sabtu, biar kata hujan kan hujan kan enak-enak tarik selimut ini, ngapain kan gitu. Cuman alhamdulillah nih, ini ukuran anak muda, kalau bahasa kitanya ukuran anak muda, malam Sabtu, besok libur, aduh ada motor apa segala macam, mendingan jalan-jalan. Yang perempuan juga begitu. Cuman alhamdulillah dikalahin semuanya tuh. Itu nafsunya namanya dilawan. Nafsunya namanya dilawan. Ngapain? Duduk kita malam Sabtu, pengajian bersama guru kita tiap malam Sabtu. Mudah-mudahan duduk ya kita pada malam hari ini, bacaan kita, ratib kita, bacaan maulid kita, selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana